5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluargaku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Melakukan kegemaran bersama keluarga sangat menyenangkan. Keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya. Adik-adik, pada gambar ini Siti sedang menulis sesuatu untuk ibunya. Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk kita juga menulis. Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita adik-adik. Coba adik-adik buat tulisan terima kasih ibu. Kalian berikan kepada ibu kalian ya. Tulislah 5 tulisan mengenai ungkapan permintaan tolong. Contohnya, Benny bisa tolong bantu saya mengangkat meja. Nah, adik-adik, tugas kalian di sini selain membuat ucapan untuk ibu kalian, kalian juga membuat 5 tulisan mengenai ungkapan permintaan tolong. Contohnya nih, Benny bisa tolong bantu saya mengangkat meja. Ayah, tolong bantu saya mengerjakan tugas. Misalnya seperti itu. Coba adik-adik buat ya. Di sini kita sudah memberi contohnya. Jadi pembelajaran sebelumnya juga banyak sekali contoh-contoh tentang ungkapan permintaan tolong. Ucapkan terima kasih kepada siapapun yang memberi pertolongan. Adik-adik tentunya masih ingat ya, kalau kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Adik-adik perhatikan gambar Edo di bawah ini. Nah, Edo sedang bermain dengan sepupunya. Mereka mengeluarkan mainannya. Nah, adik-adik, mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju. Nah, dengan gantungan baju ini ternyata kita bisa mengukur berat suatu benda loh adik-adik. Nah, caranya bagaimana Kak Citra? Nah, caranya seperti ini ya. Kita boleh ditaruh di dalam plastik atau taruh di dalam papan yang sudah ada benangnya ya. Sudah ada talinya seperti ini. Nah, ini dari gambar yang pertama kita tahu bahwa mainan mobil-mobilan ini lebih berat daripada robot. Lalu mainan boneka lebih berat dari mobil-mobilan. Robot-robotan lebih berat daripada mainan bebek kuning ini ya, bebek plastik ini. Nah, kalau di sini kita jadi tahu perbandingannya. Kalau robot itu lebih berat daripada bebek ya, berarti robot itu lebih berat daripada bebek. Mobil lebih berat daripada robot. Lalu boneka lebih berat daripada mobil-mobilannya. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah mainan yang paling berat menurut adik-adik? Ya, mainan yang paling berat adalah yang mana? Ya, boneka. Yang boneka ini adik-adik yang paling berat di antara semuanya. Lalu manakah mainan yang paling ringan? Robot atau bebek? Nah, adik-adik di sini kalau di sini robot yang paling ringan di sini. Tapi di sini ternyata robot dan bebek itu yang paling ringan adalah bebeknya.
Berarti di sini mainan bebek-bebekan inilah yang paling ringan di antara semuanya. Kalau kita susun mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Yang paling berat tadi boneka, lalu mobil-mobilan, robot, baru bebek mainan bebek-bebekan ini. Nah, sekarang adik-adik perhatikan gambar berikut. Mainan tadi itu diukur dengan menggunakan kelereng ya, beratnya diukur dengan menggunakan kelereng. Ternyata berat suatu benda di sini atau mainan di sini itu sama dengan berat beberapa kelereng. Contohnya mobil-mobilan ini, karena ini seimbang ya adik-adik ya, beratnya itu sama dengan 5 kelereng. Lalu mainan bebek-bebekan ini beratnya sama dengan 3 kelereng, boneka ini ada 6 kelereng, dan robot-robotan ini ada 4 kelereng. Beratnya sama nih adik-adik. Lalu pertanyaannya, berapa kelereng berat mainan robot digabungkan dengan bebek karet? Berarti di sini ada 4 ya, robot kan ada 4, bebek karetnya ada 3. Berarti 4 ditambah 3 adik-adik. Berarti beratnya ada berapa kelereng? Ya, ada 7 kelereng. Selanjutnya, berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Berat mobil-mobilannya ada 5. 5 ditambah 3 ada 8. Seperti itu adik-adik. Contoh selanjutnya. Ya, di sini ada soal lagi. Berapa kelereng selisih? Selisih itu berarti dikurangi ya adik-adik, antara boneka dengan mainan robot. Bonekanya ada 6, robotnya ada 4. Kalau selisih itu berarti dikurangi 6 dikurangi 4, berarti ada 2 kelereng selisihnya ya. Ini 6, ini 4. Berikutnya, berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot? Nah, bebek karet dan robot dulu ada berapa? Oh, 3 dan 4, berarti ada 7. Dengan mobil-mobilan, nah mobil-mobilannya 5, berarti 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Berikutnya adik-adik di sini ya, beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Kita lihat di sini mobil-mobilan dan boneka monyet, berarti mobil-mobilannya ada 5 ditambah boneka monyetnya ada 6. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Lalu boneka monyet di kotak berikutnya ya, boneka monyetnya ada 6 kelereng, robotnya ada 4. 6 ditambah 4 sama dengan ya 10. Berarti mana yang lebih ringan adik-adik? Ya, yang lebih ringan adalah berat boneka monyet dan robot, karena di sini hanya ada 10 kelereng. Contoh berikutnya adik-adik ya. Di sini ada mobil-mobilan ditambah robot. Mobil-mobilannya ada 5, robotnya ada 4. Kalau dijumlah ada 9 ya. Lalu ada bebek karetnya 3, bonekanya 6. 3 ditambah 6 sama dengan 9 juga. Lah, berarti mana yang lebih ringan? Tidak ada ya adik-adik ya, semuanya sama beratnya. Selanjutnya ya, ada boneka. Bonekanya ada 6 ya, 6 kelereng ditambah robot, berarti ada 4. 6 ditambah 4 10. Lalu mobil-mobilannya ada 5, bebek karetnya ada 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Berarti mana yang lebih ringan adik-adik? Ya, yang lebih ringan adalah mobil-mobilan ditambah bebek karet, karena beratnya hanya 8 kelereng. Keluarga Benny berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu manakah yang lebih berat antara tas, perahu kertas, atau batu. Ayah Benny berkata bahwa benda yang tenggelam adik-adik itu adalah benda yang paling berat. Ya, kalau kamu masukkan ke dalam air dan benda itu tenggelam, itu berarti benda yang paling berat.
Benda yang mengapung, nah itu yang ringan adik-adik. Jadi yang mengapung itu yang ringan. Kalau tasnya ini ya, dan kapalnya ini mengapung, itu berarti lebih ringan lagi. Misalnya ya, benda yang melayang itu yang di tengah-tengah begini, seperti tas ini akan lebih ringan daripada benda yang tenggelam. Nah, benda yang mengapung di atas sendiri ini ternyata lebih ringan lagi daripada benda yang tenggelam dan benda yang melayang. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.